لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepuh bini sepuh, alim ulama, para guru semuanya, para tokoh, bil khusus pengurus mushola al-barakah, jamaah muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, bapak ibu semua yang hadir yang saya hormati, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di malam ini, alhamdulillah di tempat ini kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali berjumpa dan bertatap muka, kita bisa kembali duduk bersama dalam niatan kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu, dan alhamdulillah kumpulnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang diniatkan di hati masing-masing, yang ditanamkan dalam kolbu masing-masing,
dari rumah diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan ta'lim yang kita kerjakan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah paham, sudah sering mendengar dari para ustaz, dari para kiai, dari para pendai, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir kebaikannya, akan mengalir pahalanya sampai hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada Rasul sang panutan, Nabi yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya wa
membaca sholawat. Allah kabulkan doa-doa terbaik kita, Allah hasilkan maksud dan niat kita, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalau ada jemaah yang sedang sakit, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah segera gantikan sakitnya dengan kesembuhan seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita, dan mari kita perdengarkan apa-apa yang disampaikan, bahkan dengarkan dengan penuh keyakinan, dengarkan dengan penuh keimanan kepada Allah, karena apa yang disampaikan ini adalah sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholata muwaddi'in wa'budillaha ka'annaka tarah fa in kunta la tarah fa innahu yaraka. Rawahu Ibnu Nijar an Ibnu Umar. Di sini baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, sholli, sholatlah. Jadi ini kalau dilihat dari bahasa nahwu dan sorof, di dalamnya tersimpan perintah, Pak. Perintah kita untuk menunaikan sholat. Dan kita tahu bahwa sholat yang diwajibkan sebagaimana yang telah dicaturkan di beberapa kesempatan ke belakang, terlebih kita mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi kepada diri baginda Nabi ketika Isra dan Mi'raj, maka sholat yang diwajibkan kepada kita itu sehari semalam ada 5 waktu. Ya, jadi yang diwajibkan kepada kita ada 5 waktu. Nah, di sini setelah Nabi memerintahkan kita untuk sholat, terlebih untuk menjaga sholat yang 5 waktu, dan sebagai tambahannya, sebagai ibadah plusnya adalah sholat yang dihukumi sunnah, entah sunnah mutlaknya, entah sunnah rawatibnya, entah sunnah apanya yang lainnya. Nabi mengatakan sholata muwaddi'in, maka jadikan sholatmu ibarat perpisahan. Jadi kita harus bisa menjadikan, kalau bisa di setiap waktu ketika kita mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat kita seolah-olah kita akan berpisah dengan sholat itu. Atau mungkin bahasa biar lebih dipahami, jadikan sholat yang kita kerjakan seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir, karena besok sholat yang sama belum tentu masih bisa kita kerjakan. Paham nggak sampai sini, Pak? Paham nggak sampai sini, Bu? Jadi kita diperintahkan sholat seolah-olah sholat yang kita kerjakan kita mau berpisah, atau sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi kita, karena sholat yang sama besok ataupun lusa kita belum tentu bisa mengerjakan. Contoh, barusan kita sholat apa, Pak? Maghrib. Maka
Kalau kita dengar nasihat Nabi, kalau kita dengar sabda Nabi ini, jadikanlah sholat maghrib yang barusan kita kerjakan seolah-olah itu maghrib yang terakhir, seolah-olah itu maghrib perpisahan kita dalam hidup ini. Karena mengapa? Maghrib besok kita belum tentu masih melakukan sholat maghrib. Ya, paham Pak? Karena mengapa? Saya tanya ke Bapak, apakah kita masih menentukan? Apakah kita bisa memastikan bahwa besok kita masih sholat maghrib? Pak, Pak, bisa nggak memastikan besok kita masih sholat maghrib? Nggak bisa. Ya, tidak ada jaminan, bahkan asuransi sehebat apapun nggak bisa menjamin kita kalau kita besok masih bisa sholat maghrib. Karena mengapa? Urusan ruh adalah urusan Allah, dan kita tak tahu besok kita masih ada atau enggak. Mungkin sholat maghribnya besok masih ada, mungkin ibadah maghribnya besok kita masih ada. Yang jadi pertanyaan, kitanya masih ada enggak? Betul Pak? Karena mengapa? Kita nggak tahu. Orang sekarang kita banyak yang kecolongan, bukan kecolongan harta, bukan kecolongan jabatan, banyak yang kecolongan dalam urusan nyawa. Entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, entah itu siapapun. Kemarin dia masih ketemu sama kita, bahkan tadi pagi dia masih jumpa sama kita. Malamnya udah dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kemarin di Sumur Bandung ada yang meninggal. Itu 2 hari yang lalu ketemu sama saya masih pakai motor Pak, jumpa di jalan. 2 hari kemudian dapat status di WA, jamaah beliau telah meninggal dunia. Kita belum tahu. Ya, maka kita jadikan sholat kita seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir. Ya, seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir. Karena mengapa? Tadi sholat yang sama belum tentu besok kita masih bisa mengerjakannya. Maka ketika dulu guru saya menjelaskan tentang hadis ini, kalau seseorang mampu menjadikan sholatnya itu seolah-olah sholat terakhir, seolah-olah sholat perpisahan, maka insya Allah akan mengundang kehusuan. Minimal sholatnya akan penuh dengan perhatian. Diperhatikan segalanya Pak. Gini aja Pak nih, Bapak punya anak gak? Ibu punya anak gak yang mondok? Belum ya? Belum ada yang mondok Pak. Nah, karena saya mah ada anak yang mondok. Ini cerita saya aja Pak. Dapat kabar di WA dari pondok pesantren bahwa hari Ahad besok anak kita harus sudah ada di pondok lagi, karena masa libur telah habis. Berarti hari ini hari apa Pak? Hari terakhir kita bersama kita dalam waktu itu. Karena besok kita sudah tidak bersama, karena anak kita di pondok, kita mah di rumah. Betul nggak Pak? Maka setidaknya anak yang mau berangkat ke pondok hari ini bersama kita akan mendapatkan 2 dari kita. 1 akan mendapatkan perhatian, kedua akan semuanya dipersiapkan. Betul nggak? Diperhatikan Pak. Bahkan kita tawarin, nak mau makan apa? Bahkan udah makan pun ditanya lagi mau makan apa. Itu bentuk perhatian kita. Karena mengapa? Sudah sadar kita besok kita akan berpisah dengan anak kita. Betul Pak? Kemudian apa Pak? Segala dipersiapkan. Mulai dari alat mandinya, mulai dari alat sholatnya, bajunya, alat belajarnya, ke pondoknya, ke sekolahnya, termasuk uang jajannya sama kita dipersiapkan. Karena mengapa? Besok anak kita sudah tidak sama kita lagi. Nah, kalau sholat udah bisa dijadikan seperti itu, maka insya Allah Pak, kita pun sebelum sholat akan mempersiapkan sebaik mungkin. Betul? Betul Pak? 1, waktunya akan kita perhatikan.
Ya, akan kita perhatikan waktunya. Jam berapa nih duhur? Jam 12 kurang. Jam berapa nih maghrib? Jam 6 kurang. Jam berapa nih isya? Jam 7 lewat dikit. Maka kita kalau sudah tahu itu, kita akan mempersiapkan. Baju akan dirapihkan, tempat sholat akan dibereskan, badan kita akan dibersihkan, termasuk diri kita akan dipersiapkan. Karena mengapa? Kita akan menunaikan sholat. Dan kita udah menjadikan dari rumah udah disetting, ini teh sholat terakhir. Dan mohon maaf Pak, kalau udah bisa seperti itu tadi, maka kehusuan sholat setidaknya akan hadir dalam sholat kita. Maaf nih, ini ngobrol aja ya, ngobrol apa ya? Ngobrol aja ini, ngobrol. Jujur-jujuran aja lah, nggak usah bohong deh Pak. Usia kita rata-rata mungkin di sini ada yang udah 60, ada Pak? Yang udah 60 ada? Nah, mungkin ya, sepuh ya. Dan rata-rata mungkin usia 40 Pak ya? Bu, 40 atau mau ngaku 20 aja Pak ya, gitu ya. Mohon maaf nih, usia 40, saya 30 bentar lagi mau 40 ya. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf banget. Kita jujur-jujur aja sama diri kita. Dari sekian, oke lah kita ambil rata-rata 40 tahun. Dari usia 40 tahun kita dipotong masa balik 15 tahun, 25 tahun kita, setidaknya kita udah sholatnya sekitar berapa ribu kali. Bahkan bisa mungkin sampai di atas 100.000 kita sholat. Yang menjadi pertanyaan, dari 25 tahun kita sholat, berapa waktukah yang menurut kita khusyuk dalam sholat? Halo Pak, susah ya menjawabnya Pak ya, bahkan malu ya Pak ya. Masya Allah ya. Sok Pak, makanya untung, maaf nih saya pakai bahasa untung. Untung apa Ustaz? Untung khusyuk tidak masuk rukun sholat Pak. Bayangin sama kita, kalaulah para ulama terdahulu menjadikan khusyuk sebagai rukun sholat, Masya Allah Pak, gak tahu sholat yang mana yang diterima menurut fikih Pak. Gak tahu sholat yang mana yang sah menurut fikih kalau seandainya khusyuk masuk kepada rukun sholat ya. Nah ini, nah, karena kita ya Allah ya, kalau ditanya khusyuk sholat kayaknya waduh, dari sekian tahun mungkin ada 1, 2, 3 Pak ya, adalah 1, 2, 3. Sehingga dalam sebuah kesempatan bertanya, sholat yang khusyuk itu yang kayak gimana? Ada yang menggambarkan seperti ini Pak, seseorang ketika khusyuk dalam sholatnya, maka dia tidak akan terburu-buru ketika melakukannya. Satu itu Pak, tidak akan terburu-buru ketika melakukannya. Kan kita mah duhur juga 2 menit kelar, betul Pak? Duhur itu yang 4 rakaat, apalagi subuh ya. Duhur yang 4 rakaat kadang 2 menit beres, baca Al-Fatihah 1 napas kelar, benar enggak ya? Kita bacanya ya Allah ya Karim, Masya Allah. Kalau kita ya introspeksi diri sendiri berat. Yang kedua, kalau orang udah mendapatkan khusyuk dalam sholatnya, maka akan ada nilai sedih kalau sholat mau sudah Pak, mau udahan. Gini nih maksudnya, Bapak pernah nggak ketika sholatnya Pak dinikmatin banget gitu Pak, sujud penuh dengan kenikmatan ya, sehingga ketika kita tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut sampai dengan innaka hamidum majid, kita tuh seolah-olah gak mau berpisah dengan sholat Pak. Pernah gak merasakan sholat seperti itu? Ya mungkin adalah sekali 2 kali mah ya, ada Pak, seolah gak mau Pak. Kalau dibayangkan, kalau diumpamakan ketika kita sujudnya seolah-olah maaf ibarat seorang anak yang diusap kepalanya sama ibunya sampai dibilang, nah mudah-mudahan engkau jadi orang sukses,
Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Seolah-olah kita diperlakukan seperti itu ketika kita mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Ya, dan kita mah susah ke sana teh, ke arah sana teh. Ya, makanya kalau dalam bahasa lain guru saya mengatakan, Pak, kita mah sholatnya justru malah berpantasiria. Ya, kita mah sholatnya malah berpantasiria. Apa berpantasiria? Tak sedikit lagi sholat kita mah kemana-mana pikiran teh. Benar gak? Ya, lagi di pabrik ingat pekerjaan, lagi di jalan ingat kendaraan, ya, lagi belanja ingat belanjaan, ya, ingat di mana-mana Pak. Kadang berfantasi, makanya kan kalau orang Sunda mah orang kita kadang sana lagi sholat Pak, yang lupa pun bisa jadi ingat Pak, ya gitu katanya. Kalau lupa sesuatu maka sholatlah, katanya, maka jadi ingat Pak, gitu ya. Kan ada yang sampai seperti itu. Makanya Masya Allah kalau kita lihat kehusuan Sayyidina Ali, ya, beliau kan ada cerita ya, sahabat Ali, ya, saking khusyuknya sholat, ada panah yang tertancap dalam kakinya pun tidak terasa ketika dicabutnya Pak. Panah tertancap di kakinya dicabut sama sahabat yang lain, tidak terasa Pak. Kita mah jangankan panah, nyamuk gigit juga udah kelabakan, ya. Masya Allah, ya, itulah ibadah kita. Kalau mau ngebanggain mau ngebanggain yang mana Pak, ya, sholat kita. Ya kalau mau dibanggain sholat yang mana, tapi kadang kita maaf ya, maaf ke orang yang nggak sholat merasa pang sholat nak kita mah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ya tadi itu sholat kita masih banyak kekurangan, ya, masih banyak kekurangan. Makanya ini salah satu trik dari Nabi. Ini salah satu cara. Coba setting sholat kita, jadikan sholat kita seolah-olah sholat itu yang terakhir. Ya, seolah-olah kita sholatnya sholat perpisahan lah. Ini sebentar lagi sholat isya Pak. Sholat isya bentar lagi nih. Kita setting nih dari sekarang. Ya Allah, besok saya belum tentu masih sholat isya. Bukan berarti meninggalkan, bukan. Tapi tadi berurusannya dengan umur dan waktu. Kita belum tentu, ya Allah. Maka udah di setting tuh seperti itu Pak. Niatnya juga yang suka baca niat udah Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Biasa gitu kan. Udah beda dinikmatin Pak. Usolli. Kan usol itu apa Pak? Kalau yang pakai usol ini maaf nih, niat aku sholat. Kalau benar mah tuh baca usol juga udah mulai merinding tuh. Usolli fardal isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Angkat tangan Allah, ingat sama Allah. Udah merinding tuh Pak, ya, udah nggak enak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kayak apa? Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Udah ada getaran Pak. Masya Allah, ya. Terus Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina. Apalagi itu urusannya tentang masalah dosa, kebayang, ya Allah. Ya, lalu baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Didengerin imam baca Fatihah teh. Ya, Masya Allah. Beda Pak, ya, kalau udah di setting dari awalnya kayak gitu, sholat kita teh bakal ada ruhnya, bakal ada jiwanya. Karena mengapa? Ya, kita tadi udah menjadikan seolah-olah ini sholat terakhir. Ya, terlebih kita tahu kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Ya, sholat itu tihangnya agama. Maaf Pak, tihang itu seolah-olah ini Pak, berdiri tegak, maka saya ibaratkan tihang itu seumpama angka 1. Ya, seumpama angka 1. Dan ibadah yang lainnya saya umpamakan angka 0.
Ya, kalau angka 1 digandeng sama 0, mau nolnya di depan, mau nolnya di belakang, tetap akan ada nilainya. Tetap akan ada harganya. Contoh, angka 1 nih Pak, di depannya nolnya 5, berapa Pak? Tetap 1. Ada nilainya Pak ya? Betul nggak? Kemudian kalau di belakangnya angka 1 dikasih nolnya 6, berapa Pak? 1.000.000. Ada nilainya Pak, bahkan lebih gede. Tapi mohon maaf, nolnya ada 200, angka satunya hilang. Ada nilainya enggak? Nah, itu teh perumpamaan ibadah sholat dengan ibadah yang lainnya. Zakat ibarat angka 0, puasa ibarat angka 0, haji umroh ibarat angka 0, baca Quran sedekah ibarat angka 0, sholat itu ibarat angka 1. Kita sodako kasarnya tiap hari 100.000 sodakonya. Maaf kalau nggak sholat angka 0 tuh Pak. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yuk kita jaga sholat. Ya, jaga sholat. Ada yang ngatain kita, kadang ngajak sholat orang, ayo Mas, ayo Pak, kita sholat. Suka ada yang jawab, saya mah gak sholatnya malu, masih banyak dosa. Saya mah sholatnya masih orangnya belum bener. Jawab sama kita, Pak, jangankan Bapak, saya juga sama, belum bener jadi orang. Tapi siapa tahu dengan sholat kita menjadi orang yang bener. Ya, bukan berarti orang sholat udah bener semuanya Pak. Orang sholat mah minimal udah sadar dia teh sama kewajiban. Masalah benar dan enggaknya belum tentu, tapi kita teh sedang berjalan meniti dalam sebuah jalan. Kita bukan orang benar, tapi kita mengerjakan sholat teh ada harapan, mudah-mudahan dengan sholat kita menjadi orang yang benar. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Bu, setuju nggak? Kita orang benar bukan Pak? Boro-boro orang benar dosa juga masih dikeroyok kita mah. Makanya suka ada yang bilang, tentang apa? Cak-cakning. Bahasa Sunda mah cak-cakning. Apa tuh cak-cakning ya? Kalau bahasa kita mah orang sholat juga masih berbuat dosa. Ya, suka ada yang mengatakan seperti itu. Ya, berarti itu teh bukti kitanya belum benar, bukan sholatnya yang nggak benar. Itu teh bukti bahwa kita teh belum benar. Tapi kita sedang berjalan belajar dengan sholat. Kita punya harapan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar. Ya, makanya sekarang mah belajar apa? Yuk kita bawa sholat dalam kehidupan Pak. Jadi sholatnya bukan sekedar amaliyah saja, tapi sholat juga harus menjadi hikmah. Apa maksudnya? Bawa sholat dalam kehidupan. Contoh, saya tanya, kalau di sholat boleh nggak kita ngomong? Boleh nggak Pak? Lagi sholat kita bicara boleh nggak? Lagi sholat kita ngobrol boleh nggak Pak? Nah, itu teh pelajaran, ambil dalam hikmah kehidupan. Lagi sholat gak boleh bicara, artinya dalam kehidupan kalau kita dalam kehidupan jangan suka bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Kalau kasarnya mah jangan ngomong seomong-omongnya, jangan ucap ucapnya. Orang Betawi bilang jangan kate sekate-katenya gitu Pak. Ya, kan kita mah kadang yang nggak diomong, yang nggak perlu diomongkan juga kita mengomong Pak. Betul nggak? Nah, makanya mohon maaf nih, kalau sempat semuanya. Sholat itu terdiri dari 3 kata. Sholat itu terdiri dari 3 huruf. 1 huruf shod, 2 huruf lam, 3 huruf ta. Shodnya dari kalimat sholat adalah sidkul qauli. Apa tuh sidkul qauli? Bener dalam ucapan. Kalau bicara nggak dilebihin, nggak dikurangin. Kalau bicara nggak pernah nyakitin ataupun menghinakan. Kalau bicara tidak pernah isinya tentang kejelekan orang. Nah, ini sidkul qauli, bener dalam ucapan. Ya, ini bawa nih Pak dalam kehidupan. Kita teh malum nih, maaf nih. Kadang ini kita harus punya perasaan, ya kita teh sholat, tapi apa sih yang sudah merubah hidup saya dengan sholat? Nah, sekarang mah kita belajar. Satu aja Pak bicara. Jangan bicara apa yang tak perlu dibicarakan. Dan sedikit bicara itu justru akan mengurangi kesalahan.
Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang paling banyak dosa adalah mereka yang paling banyak bicara. Berarti di sini siapa? Nah, Pak Ustaz. Yang banyak dosa di sini, Pak. Ya udah saya diam aja kalau gitu, Pak. Ya. Terus mau ngapain ke sini ya? Gitu, Pak. Nah, itu, Pak. Orang yang paling banyak bicara, mereka adalah yang paling banyak dosa. Tapi dalam tanda petik, bicaranya yang tiada hikmah dan tidak ada manfaat. Kalau memang harus berkata, yang pahit juga, yang jelek juga harus dikatakan, kul khairan walau kana murran. Ucapkanlah yang benar, ucapkanlah yang baik sekalipun itu pahit. Ya. Nah, ini Pak dalam ucapan. Ya, mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang mengatakan dari sekian anggota badan manusia yang paling banyak dosanya adalah bibir dan lisan. Ini yang paling banyak dosanya nih, Pak. Ya, yang paling banyak. Sok, Pak, bayangin. Ada orang lewat ke rumah kita. Kebetulan rumah kita pinggir jalan. Orang itu lewat pakai motor, tapi sayangnya dia pakai kolor, atasnya pakai peci. Diomongin sama kita mah. Bener nggak, Pak? Padahal kita teh nggak kenal sama dia teh. Itu orang kayak orang yang nggak hideng ya. Masa pakai kolor ke atas pakai peci? Padahal kita teh belum kenal sama dia, Pak. Nah, itu lisan kita tuh. Ya, apalagi mohon maaf kalau disambungkan lagi masalah lisan, masya Allah, bagaimana kita beretika berbicara dengan kedua orang tua. Ya, kan ada di surah Al-Isra tuh, Pak. Ya, gitu. Waida balak apa? Waida balago kibaro ahaduhuma fala takun lahuma ufin wala tanharuhuma wa kullahuma qawlan karima. Apabila mereka sudah sepuh, mohon maaf nih ibu bapak, kita punya orang tua, saya bapak sama saya anak dari orang tua saya, bapak ibu pun sama anak daripada orang tua ibu semua. Maka saya bilang kita yang hadir semuanya anak, setuju nggak Pak? Kita yang hadir semuanya anak, setuju nggak Pak? Nah, bagaimana kita Pak? Gak di Quran cara bicara kita ke orang tua diajarkan 3, 4 bahkan. Mana? Yang pertama, ketika orang tua kita sudah sampai ke usia sepuh, mungkin bahkan sampai pikun, yang pertama Pak, fala takullahuma ufin. Kalau disuruh, kalau diperintah, janganlah kita menolaknya. Ya. Neng, kan kadang anak kita mah walaupun kita udah punya anak 6 juga Pak, Neng aja sama Ujang, Dok, ya, gitu Pak. Saking sayangnya anak kita, bilang, Mama teh pingin bubur kacang. Ibu kita dengan lembut berkata ke anaknya, ya, pingin bubur kacang. Anaknya jawab, Mama, udah tua teh banyak kemauan. Masya Allah, Pak. Satu tuh. Yang kedua, wala tanhar huma, jangan membentak. Jangan membentak Pak kepada kedua orang tua. Karena mengapa? Mohon maaf nih, mohon maaf. Dari survei mengatakan ibu itu merasakan sakit yang tak ada bandingnya adalah mereka ketika menahan mules dan rasa mau melahirkan. Itu sakitnya luar biasa. Itu pun katanya Pak, karena saya emang gak pernah melahirkan. Ya, tapi ada ibu-ibu di sini. Mulesnya mau melahirkan itu Pak, luar biasa sakitnya Pak. Ya, tapi ternyata Pak, sakitnya dan mulesnya mau melahirkan itu tidak ada artinya dibanding sakitnya hati seorang ibu ketika dibentak oleh anaknya. Makanya Quran saya mengatakan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak kedua orang tua. Mohon maaf ya, saya juga sama Pak, kedua-duanya orang tua masih ada dan sekarang berlanjut kepada usia sepuh. Ya, ini hal-hal yang sangat dijaga. Kadang mohon maaf ya, ada orang tua mah makin tua teh mohon maaf suka ada aja kemauannya, benar gak Pak? Ya, kadang kita teh diuji oleh hal seperti itu teh. Tapi kalau kita sadar mah ternyata itu teh tiket yang paling mudah menuju surga Pak. Ya,
Yang ketiganya apa Pak? Wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya. Lihat Pak kalimatnya, Allah tidak mengatakan qaulan hasana, tapi qaulan karima. Karima itu apa artinya Pak? Mulia. Artinya apa? Kita harus berkata kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia, lebih daripada baik Pak, lebih daripada sopan. Ya, Masya Allah, yuk kita belajar. Saya juga sama. Istri sama, ibu bapak masih ada. Saya juga sama, ibu bapak masih ada. Dan keduanya ya berlanjut ke usia sepuh. Ini harus kita tanamkan dalam sekarang di hati kita. 4 tadi ya. 1, jangan membantah kalau diperintah. 2, jangan membentak. 3, berkatalah dengan perkataan yang mulia, yang baik. Yang keempat, doakanlah mereka. Wa qur rabbi harhuma kama rabbayani shaghir. Doakan mereka supaya mereka disayangi Allah seperti kedua orang tua kita menyayangi kita di waktu kita kecil. Itu baru perkataan ke ibu, belum perkataan ke istri kalau bapak, belum ibu perkataan ke suami. Ya, tak jarang perkataan suami suka menyengati istri, dan tak jarang perkataan istri suka menyinggung suami. Bagaimana perkataan kita ke guru kita? Oh, banyak Pak. Ya, dibahas tentang sidqul qauli juga, menjaga ucapan. Ke orang tua juga udah ada 4 yang harus kita kerjakan. Ya, nah ini baru 1 karena sudah azan, udah waktunya azan ya. Insyaallah minggu depan ingetin, masih punya utang berarti nih ya. Berarti baru 1 ya, baru huruf shod, tinggal 2 lagi, huruf lam sama ta. Nanti ingetin ya, ingetin Pak pas datang ya, jangan pas di lawang pintu Pak ya, jangan ya. Pas mau ngaji bosan, jangan lupa huruf lam sama huruf ta ya. Bahas tentang hikmah atau manfaat daripada sholat, dan ini salah satu pembelajaran sholat dibawa dalam kehidupan ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, bil khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk jemaah yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.